me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan berbahagia tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan kalian yang berzodiak Aries, dan ini love reading dengan judul You versus Them. Ini untuk you para Aries, dan ini them siapapun dia, apapun zodiaknya. Dan perlu saya ingatkan selalu bahwa ini adalah ini adalah bacaannya secara general. Oke, secara general, jadi tidak mungkin resonate untuk semua. Bisa resonate, bisa tidak, tentu saja ya. Sebentar, dear. Oke, masih beberapa lagi. I need more. Thank you. So this is for Aries. Gimana akhir pekan kalian? Menyenangkan? Di Timika hujan melulu, hujan melulu. Oke. So, thank you. Sama-sama. Ada the devilnya. Oke. It's too many. Just need 3, please. Just need 3, please. Thank you. Oke. Sorry ya. Maaf ya. Soalnya kalau jatuh ke bawah susah lagi nanti ngambilnya. Oke, kita mulai aja ya untuk kalian yang Aries dulu. Oke, ada the devil, dan ini adalah kartunya Capricorn. Jadi mungkin ada Capricorn, pasangan kalian yang ada Capricornnya atau justru Capricorn. The devil juga di situ ada. So atau mungkin energi tanah ya. Oke. Untuk kalian para Aries, di hubungan ini banyak hal yang ingin sekali kalian lakukan, ingin sekali kalian bereskan juga, ingin sekali kalian tuntaskan gitu. Karena banyak hal yang memang belum tuntas, banyak hal yang menuntut perhatian kalian dalam hal apapun, dalam hal mungkin menambah perhatian, menambah intensitas ketemu, misalnya gitu ya, para Aries yang memang sudah dealing dengan seseorang di sini. Dan konfliknya kalau di sisi kalian, konfliknya itu bukan dengan diri kalian, tapi dengan orang-orang yang involved dalam kehidupan kalian. Dan konfliknya itu ada, tapi memang tidak kalian perhatikan gitu. Saya melihat kartu secara keseluruhan aja ya. Kemudian ada Two of Cups ya untuk kalian. Kalau ditanyakan, kalau kalian ngelihat yang kemarin hari Sabtu itu tentang saya ngomongin tentang cinta, tentu ada Two of Cups juga. Ini adalah komitmen. So para Aries sudah berkomitmen dengan hubungan ini gitu, dengan orang tersebut gitu. Jadi kalian ingin tentu saja ini berjalan dengan baik, ini berjalan dengan sebagaimana kalian mau. Tapi ini yang kalian mau gitu, bukan karena satu dan lain hal, bukan karena sebab-sebab yang kayak ada udang di balik batu atau ada agenda tersembunyi di dalam hubungan ini. Dari segi kalian para Aries enggak, karena kalian mengerti bahwa ini it happen for the reason ya. Ini terjadi karena ada reasonnya, ada alasannya untuk terjadi, dan itu diperkuat dengan Two of Cups. Memang ada komitmen di situ. Kalau dibilang soulmate, oke, soulmate. Tapi kalau kalian dengerin video saya di hari
Sabtu sore, Sabtu siang kali ya. Mau itu hubungan soulmate, karmic atau twin flame itu tetap aja depannya manis gitu. Jadi bisa jadi soulmate, kalau dibilang ini soulmate ya soulmate, tapi silahkan dijalani aja dulu. Jangan sampai nanti begitu di tengah jalan kalian baru ngerti, nah ini bukan soulmate, ini bukan twin flame, ini hanya karmic gitu. Karena semua hubungan yang bukan soulmate dan bukan twin flame itu sudah pasti karmic ya. Oke, so jalani aja dulu. Di bacaan kalian memang belum kelihatan apakah indikasinya itu karmic karena ada Two of Cups-nya, berarti ada komitmen di situ, ada komitmen si Aries yang di dalam hubungan ini tuh ngerasa ini harus dipertahankan, ini harus dijalani, dan ada banyak hal yang ingin kalian lakukan di dalam hubungan ini untuk sesuatu hal yang baik ya. Bukan agenda tersembunyi yang akhirnya merugikan kalian atau merugikan orang yang dealing dengan kalian. Nggak kayak gitu. Ini untuk Aries yang seperti itu, oke? Saya mengerti ada beberapa yang menonton bukan Aries tapi zodiak lain, terus pasangannya Aries, dan pada saat itu dibilang protes deh, enggak gitu dia kayak gitu. Ya saya tidak bilang ini semua Aries seperti ini, tentu saja kan saya bilang tadi bahwa ini adalah general reading. So general reading itu berarti secara umum, secara lebih luas, secara global, secara bukan personal, bukan satu persatu. Jadi nggak usah baper di situ dan ngerasa bahwa pasangan Aries kalian tidak seperti itu, oke? So, kalau memang kalian punya pasangan Aries yang agak sedikit berbeda dari bacaannya dan ini bukan bacaan kalian gitu ya, tapi boleh disimak, mungkin ada yang bisa kalian ambil. Itu saja yang perlu digarisbawahi. Oke, lanjut dengan Nine of Pentacles, dan Nine of Pentacles di sini bicara tentang sesuatu hal yang murni dilakukan dan dihasilkan karena memang kalian inginkan ya, yang di sini ya, di row di atas ini memang si Aries melakukan ini dengan ya memang mau gitu, dan itu bisa dilihat dari kesungguhan Aries, mungkin ke komitmennya juga di situ ada, dan keinginan untuk lebih baik lagi gitu. Kalau memang itu yang Aries inginkan di hubungan ini, ya sudah, diteruskan saja yang baik-baik, karena semua kartu yang di atas ini adalah kartu yang positif, kartu yang terbuka ke saya ya, bukan terbalik gitu. Karena yang baca saya berarti ini menghadapnya ke saya gitu. Dan yang selanjutnya di row kedua terbalik semua justru. Jadi saya melihatnya dari sini terbalik semua. Tapi ada tapinya. Kadang-kadang kartu terbalik juga bukan berarti jelek ya. Apa yang terjadi adalah Knight of Swords yang terbalik. So untuk masalah emosi, untuk masalah apakah ada orang lain di antara hubungan ini, nggak ada. Karena secara emosi si Aries masih terpaku dengan apa yang ingin dia capai, baik itu untuk hubungan karena ini bicara tentang hubungan, mungkin juga dengan masalah yang lain, yang personal life yang lain, kayak mungkin profesionalitas, selain mungkin pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Dan secara emosi kalau di hubungan ini Aries tidak melihatnya sebagai sesuatu yang salah, jadi dia melihatnya sebagai sesuatu yang memang harus dia lakukan dan dia tekuni dan dia berkomitmen di situ. Dan kalau misalnya pasangannya Aries bilang dia kali punya orang baru karena mungkin dia agak sedikit terdistrak ini pikirannya gitu, enggak kayak gitu. Dia terdistrak pikirannya, ada temptationnya di situ, bukan karena ada orang baru atau orang lain yang dia cintai, tapi karena masalah-masalah lain yang dia hadapi. Karena kartu yang selanjutnya ada Five of Wands juga terbalik. Jadi kalau dibilang dia struggling, iya, dia sedang berjuang, iya, tapi berjuang untuk hubungan ini,
untuk cintanya ini gitu. Benar, itu sedang diperjuangkan sama dia. Makanya kartunya terbalik, bukan dia ragu-ragu atau dia berperang dengan dirinya sendiri untuk apakah maju atau enggak gitu. Justru dia ngerasa memang struggling, memang banyak hal yang harus dia perjuangkan, tapi untuk hubungan ini, bukan untuk pergi dari hubungan ini. Nggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena kartu selanjutnya adalah Knight of Wand-nya terbalik. Tidak ada keinginan untuk pergi dari hubungan ini, tidak ada keinginan untuk menyelesaikan ini, selesai putus gitu, atau mengakhiri ini, karena dia tahu banyak hal yang belum dia capai di sini, banyak hal yang masih ingin dia capai secara positif way gitu ya, secara positif untuk hubungan ini gitu ya. Oke, saya butuh beberapa kartu aja untuk di sini supaya saya bisa lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di percintaannya sih. Oke, si di percintaannya si Aries. Oke. Yeah, I think so. Thank you. Oke. Terima kasih. Ada the shadow side di sini, jadi memang ada the shadow side, banyak hal yang belum terungkap ya, karena mungkin memang masih harus ditunda untuk diungkapkan, nggak apa-apa. Let's tetap aja a good thing. Kemudian masih ada the wheel of the year atau the wheel of fortune-nya masih terbalik, so memang mungkin masih ada masalah di pekerjaan, bisnis, dan keuangan yang masih jungkir balik, mungkin karena pandemik, mungkin karena apapun itu. Dan ada Queen of Pentacles, ini kartunya si Virgo, jadi mungkin memang si Aries lagi dealing dengan Virgo ya, dengan Virgo, dengan Capricorn, dengan Scorpio ada di situ juga. Tapi ya yang lain juga bisa kok terjadi ya. Dan dalam masalah keuangan yang ingin si Aries itu raise, oh ya ada si Gemini juga, yang ingin Aries itu ingin meningkatkan dulu gitu, ingin meningkatkan masalah keuangan dulu atau karirnya dulu atau bisnisnya dulu, itu yang jadi pemikiran dia, itu juga yang jadi temptation dia. Kemudian ada Four of Wands-nya terbalik. Oke. Segala sesuatu yang chaos di dalam kehidupannya itu yang dulu, jadi bukan yang sekarang, karena ini posisinya terbalik. So Six of Wands-nya tidak terbalik, so it's memang dia menginginkan masa depan bersama kalian, dan dia tahu pasti ada masa depan bersama kalian, karena ini ada di bawah kartunya Two of Cups juga, komitmen atau soulmate atau apapun, dan dia tahu itu. Kemudian yang saya bilang tadi, dia nggak mau kok meninggalkan pasangannya begitu, hanya karena banyak hal yang masih harus dia perbaiki. Tapi sejalan dengan itu, dia ada Ten of Wands dan ada Ace of Swords. Dia ingin mengembalikan posisinya dulu, dia ingin mengembalikan powernya dulu, karena banyak beban yang masih dia pikul. Oke? Lanjut dengan si dia yang dealing dengan Aries. Dan tadi saya sudah bilang beberapa ininya ya, zodiaknya, tapi bisa juga apa saja zodiaknya, karena memang bisa Aries juga, karena memang, atau api ya, karena memang ini general reading. Oke, sorry saya ngomongnya mencela-mencela. Oke, ada Seven of Pentacles. Oke, untuk kalian yang dealing dengan Aries, orang yang dealing dengan Aries itu masih belum melihat ke dalam ya, masih cuma lihat di permukaan aja apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari si Aries. Seharusnya dia lebih lihat ke dalam. Orang yang dealing dengan Aries itu seharusnya lihat ke dalam supaya bisa
mengerti si Aries itu apa maunya atau bagaimana, atau visi misinya ke depannya bagaimana. Mungkin yang terlihat di permukaan cuma segini, tapi yang dilihat di bawah itu jauh lebih berarti, lebih berharga, lebih punya makna dibandingin yang terlihat di permukaan. Dan itu yang belum dilihat oleh si dia yang dealing dengan si Aries. Jadi Aries sabar aja. Kalau ngadepin itu bukan berarti dia tidak mencintai kalian. Dia hanya belum lihat, dia hanya belum mengerti secara deep, secara dalam tentang kalian si Aries. Oke, orang tersebut masih melihat dari permukaan aja. Kemudian the devil-nya terbalik untuk si dia. Bukan berarti dia nggak punya desire, nggak punya keinginan untuk bersama kalian, Aries. Bukan itu. Permasalahannya adalah desire dia atau apa yang menjadi keinginan dia itu nggak sama dengan kalian. Cuma itu aja. Ya tentu saja begitu karena kalian dua orang yang berbeda, kalian dua orang yang nggak sama, yang akhirnya bersama-sama begitu. Jadi ya untuk para Aries, si dianya itu hanya punya pikiran sendiri, punya desire sendiri, punya keinginan sendiri, dan itu nggak ada hubungannya dengan hubungan kalian. Apakah itu mempengaruhi menjadi sebuah sesuatu yang buruk? Bisa tidak gitu, karena memang hanya dia yang tahu sebenarnya apa mau dia. Tapi kalau si dianya Aries itu masih mau sama-sama, masih, kalau Ariesnya ngerasa si dianya juga masih perhatian, ya udah gitu ya, biarin aja. Pasti orang pasti punya keinginan masing-masing yang mungkin berbeda dengan kalian. Nggak bisa memaksakan untuk bisa sama-sama kan, sama pikirannya gitu, sama-sama dalam arti pikirannya tuh harus sama gitu, nggak seperti itu kan, keinginannya harus sama. Kan bisa dikomunikasikan ya kan, diomongin dulu maunya sih seperti apa sebenarnya. Oke. Ada The Emperor yang terbalik, ini kartunya si Aries ya, jadi mungkin aja pasangan Aries juga Aries. Oke. The Emperor-nya terbalik buat dia, nggak penting kalau dianya bukan Aries ya, nggak penting siapa yang memimpin gitu. Dia hanya ingin ini semua berjalan dengan sebaik-baiknya gitu, karena biasanya seorang Aries itu akan lebih dominan di dalam sebuah hubungan, biasanya lebih dominan gitu ya. Jadi kalau memang yang terjadi sekarang adalah Ariesnya yang dominan, dianya juga nggak apa-apa gitu, dianya juga ya it's okay, fine fine aja, cool, chill gitu ya. Oke. Ada Page of Cups yang tidak terbalik. So di bagian yang ini, kalau kalian ingin tahu Aries, apakah orang yang di-link dengan kalian itu cukup mempunyai cinta untuk kalian? Iya, jawabannya iya. So look at this, kecil banget ya gambarnya di sini, mungkin nggak kelihatan, tapi itu adalah dua tangan yang begini ya, bilang cinta ya. So Page of Cup di yang ini bilang iya, dia punya cinta kepada kalian. Hanya saja dia masih bingung bagaimana bisa mewujudkan ini sama-sama sama kalian gitu. Seterusnya in the future bagaimana, dia masih bingung tentang hal itu. Karena ya mungkin dia melihat si Ariesnya masih kurang peka, kurang apa ya, kurang memberikan masukan ke dia, kurang berkomunikasi mungkin ya. Saya ngelihatnya sih ya agak seperti itu, karena Ariesnya bilang ya saya kan udah bilang ya kamu ngerti aja gitu. Agak susah kalau kayak gitu ya Aries, karena dan tidak semua orang bisa membaca pikiran kalian. Gimana caranya orang membaca pikiran kalian gitu kan? Ya pasti ada hal-hal yang dia nggak bisa baca Aries. So dia masih, si dia itu masih mempertanyakan bagaimana kelanjutannya. Sementara kalau cinta mah cinta dong ya, dia berharap bisa sama-sama, bisa menyatukan hati tuh, karena itu emang sama-sama ya gambarnya menyatukan hati gitu bersama kalian. Oke, lanjut dengan Queen of Swords yang terbalik. Kalau si
Aries tadi punya King of Swords yang terbalik, kalau si dia punya Queen of Swords yang terbalik. Nggak peduli gender ya, nggak bilang Queen itu perempuan, King itu laki-laki, tapi intinya dia sendiri secara emosional juga tidak menaruh hubungan ini sebagai sesuatu yang sulit. Dia memaklumi semuanya, dia oke-oke aja, chill aja, santai aja dengan semuanya. Tapi memang Aries mesti tahu bahwa kalau Aries tidak punya tidak drama gitu, tapi mungkin orang yang dealing dengan kalian punya drama gitu ya. Harus dimaklumi aja kalau ada satu dua clash di antara kalian hanya karena yang satunya nggak drama, yang satunya drama. Tapi kalau dua-duanya Aries, dua-duanya api, kemungkinan tidak drama sih. Kalau misalnya Ariesnya bersama dengan orang yang misalnya apinya banyak gitu, elemen apinya banyak, dia itu Aries, Sagittarius, Leo, ya kemungkinan tidak ada drama di dalam kehidupan kalian gitu, cuma mau keras-kerasan aja. Tapi kalau salah satunya, kalau si pasangan Aries ini misalnya Virgo, kemudian sorry, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer, Capricorn, itu sedikit banyak drama ada di situ gitu pasangannya ya, mau perempuan atau laki. Tapi emang nggak semua sih, maksudnya kebanyakan di perempuannya yang drama. Kalau laki, walaupun itu tadi saya sebutin zodiaknya, kalau laki kan lebih logik ya, lebih logik. Tapi jangan salah, laki juga suka create drama. Oke, lanjut dengan kartu terakhir dari si dia. Nanti saya mungkin bisa bukain lagi aja. Untuk si dia yang dealing dengan Aries, ada Eight of Wands. Dia sendiri, kalau dia sendiri berkonflik ya, berkonflik entah dengan masa lalunya, dengan dirinya, atau dengan sekitarnya pada saat ini sedang dibacakan. So konflik itu internal. Jadi Aries juga nggak perlu ya, saya rasa juga Aries tidak akan sih turut campur di situ, karena buat si Aries itu drama itu nggak penting. Jadi yang penting-penting aja yang dipikirin, oke? Dan buat si Aries, kalau dia lagi berkonflik dengan dirinya, ya sudah, selesaikan aja sendiri gitu, tanpa mau ikut campur gitu, oke? Saya buka beberapa kartu lagi buat si dia yang ini teman, please oke. Yang dealing dengan si mana tadi si Aries, oke? The Death-nya ada lagi, nggak ada yang itu The Death. Ini The Death apa The Devil? Oh, yang tadi The Devil, yang ini The Death. Iya, oke. Jadi bisa aja dia juga Scorpio atau Cancer atau Sagittarius. Anyway, apapun yang saya sebutin nggak terlalu penting, oke? Two of Swords di Seven of Pentacles. So karena dia masih melihat permukaan, dia jadi masih agak bimbang ini harus bagaimana, oke? Untuk kalian yang ngelihat ini dan bukan Aries tapi pasangan kalian Aries, come on, lihat dalamnya ya, deep. Jangan lihat di permukaan aja, pesennya itu, oke? Ada The Death yang terbalik. So untuk kalian yang dealing dengan si Aries, oke, si dia yang dealing dengan Aries itu masih ada yang belum selesai ya, selesaiin dulu ya, oke? Terus kalau ditanyakan apakah dia mempunyai cinta yang besar, iya, tadi udah dijawab ya, dia memiliki cinta yang besar, sementara si Aries punya komitmen yang besar juga di hubungan yang ini. So it's good in a way, it's good. Ada Seven of Pentacles di kartu Seven of Cups, oke? So dia mau bekerja sama untuk supaya ini berhasil, tentu saja karena dia punya banyak cinta, tadi sudah dijawab. Dan dia mau kok bekerja sama dengan kalian untuk membuat segala sesuatunya ini menjadi berhasil gitu di kemudian hari, dan ada kesuksesan di sini, mau gitu. Tapi kan mau itu di perjalanannya pasti ada something dong ya kan Aries, ada something pasti. Dan
itu bisa diatasi dengan saling mengerti, saling, oke, saling percaya, saling mengerti. Itu aja sih sebenarnya. The strength-nya terbalik. Untuk si dia yang dealing dengan Aries itu masih ada ketakutan tersendiri, masih ada rasa sanggup nggak sih ngejalanin ini, masih ada rasa di situ karena ada Two of Swords juga di depan. So tugas kalian para Aries untuk meyakinkan dia kalau memang dia worth it untuk dipertahankan. Come on Aries, pegang ya, pertahankan ya, jangan dilepas. Kecuali hubungan ini toksik, ya sudah, mau diapain lagi, nggak usah diterusin. Toksik mah udah, kalau buat saya toksik itu ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Mau ngerubah dia bisa, kalian hanya bisa merubah diri sendiri, nggak bisa ngerubah orang lain ya. Oke, ada the Temperance. So perlu ada kebijaksanaan di dia yang dealing dengan kalian untuk melihat hubungan ini mau berhasil mau tidak karena keraguan-raguannya dia, atau menuntaskan keraguan dia dengan percaya, saling jaga, saling semuanya. Itu terserah dia. Untuk kalian yang nonton ini dan kalian itu Aries, tugasnya adalah bagaimana meyakinkan si dia supaya dia tahu bahwa kalian itu memang ditakdirkan untuk bersama. Two of Cups. Apakah itu solid karena soulmate atau twin flame atau apapun termnya atau istilahnya, nggak penting itu, nggak penting. Yang penting adalah gimana kalian ngejalaninya, gimana itu nyaman. Dan hubungan yang baik adalah hubungan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan hubungan yang bisa membuat kedua belah pihak menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang lebih penting. Sebuah hubungan itu bisa terjalin baik kalau dua-duanya mau bekerja sama. Kalau cuma satu aja timpang, nggak bisa kalian aja yang kerja, dia enggak, tapi dua-duanya harus bekerja sama. Bekerja sama membangun ini menjadi sebuah kenyataan dan masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih baik, masa depan yang kalian inginkan berdua. Oke. Ini adalah bacaan yang memang untuk kalian yang sudah dealing dengan seseorang, baik itu solid dealingnya atau masih abu-abu, masih berjalan seiring dengan waktu. It doesn't matter, itu bukan sesuatu hal yang harus oh ini harus solid, harus nggak harus. Hubungannya bisa apa saja. Pun kalau yang masih digantung, tapi di hubungan yang bacaan ini saya nggak lihat ada orang ketiga sih. Ini hanya konflik internal, terutama dia yang dealing dengan kalian. Oke, untuk kalian yang Aries, ini adalah thank you. You want this? Oke. Dipilihin. Ini adalah pesan dari Oracle card untuk kalian. Dan Love Oracle card, ini yang kecil mungil ini, Love Oracle card. Dan Whisper of Love. Saya tutup dengan Whisper of Love aja ya. Aduh. Oke, ada Indigo and Crystal Child dari Archangel Metatron. Jika kalian yang Aries atau dia yang dealing dengan kalian memang ada involve anak-anak di sini, ada anak-anak yang involve atau ada di dalam hubungan ini, dalam arti mungkin kalian yang sudah punya anak atau dia yang sudah pernah punya anak dengan yang sebelumnya, atau kalian yang seperti itu, atau dua-duanya, atau memang ada unsur anak-anak di sini. Mungkin ini bacaannya untuk kalian. Tapi yang jelas kalian perlu sih melibatkan anak-anak pada saat kalian sudah settle dalam arti udah confirm bahwa kalian akan sama-sama. Kalau masih dalam perjalanan sih sebaiknya hindari melibatkan anak-anak, karena
kasihan sih. Kasihan kalau mereka berada di posisi yang susah gitu. Kan kalian masih berjalan hubungannya, kecuali kalau sudah akhirnya solid dan bersama-sama menikah dan lain sebagainya, mungkin itu bisa di involve gitu, bisa dihubungkan atau diajak di dalam hubungan ini gitu ya. Oke, lanjut dengan Omega. Victory, your desire is coming to fruition, keep up the good work. Sih, victory. Makanya tadi kalau sebelum kartu ini muncul, apakah ini bisa berhasil hubungannya? Bisa banget, terutama karena ada Two of Cups di situ. So bisa banget. Yang harus kerja keras siapa? Yang harus kerja keras ya dua belah pihak, kalian si Aries dan dia. Kalau enggak ya susah. Bagaimana mungkin sebuah hubungan itu cuma satu yang kerja, yang lain enggak. Diam aja nunggu, nggak bisa gitu ya, harus dua-duanya. Oke, kemudian ada The Miracle of Prayer dari Archangel Sandalphon. The Miracle of Prayer, didoakan. Ini didoakan, diserahkan kepada semesta yang baik-baik supaya hubungan ini berhasil, didoakan. Apapun agama dan kepercayaan kalian, it doesn't matter, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke. Kemudian kartu Love Oracle card, The Runner. Ini the runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Oke. Untuk kalian yang masih jadi the runner, yang suka lari dari masalah, coba jangan lari dari masalah. Mau ini yang nonton ini adalah Aries atau orang yang dealing dengan Aries, so jangan jadi the runner. Kalau memang ada masalah, jadilah orang yang berbesar hati, menurunkan ego dan menanyakan ada apa sebenarnya dan diselesaikan baik-baik gitu ya. Kemudian ada physical touch, a tender touch can mean so much. Physical touch itu memang ya kalau sebagai orang dewasa itu pasti diperlukan ya. Touch dalam tanda kutip ya berarti sentuh hatinya juga bisa. Jadi nggak usah cuek gitu, tidak cuek. Dan ini berarti kalau memang ada hal-hal yang belum selesai, terutama untuk orang yang dealing dengan Aries, orang yang dealing dengan Aries apapun zodiaknya, selesaiin dulu gitu. Karena bagaimana kalian bisa menyentuh hatinya atau dia menyentuh hati kalian kalau ada yang belum selesai di dalam hati kalian, apapun itu persoalan yang masih ganjel di hatinya kalian, si dia yang dealing sama Aries. Oke. Kalau nggak selesai ya susah untuk membawa hubungan ini menjadi lebih solid, membawa hubungan ini menjadi ke jenjang yang berikutnya. Oke. So, sekian aja bacaannya. Terima kasih ya sudah mendengarkan selama ini. Saya harap hubungan kalian baik-baik saja. Kalian berbahagia apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Karena ya pada hakikatnya kehidupan memang tidak selalu manis. Pasti ada hal-hal yang mungkin tidak membuat kalian nyaman. Itu tinggal bagaimana kalian menyingkapinya saja. So, stay positif, tetap positive thinking dan memberikan hal-hal positif yang baik-baik kepada semesta supaya yang kembali ke dalam kehidupan kalian juga yang baik-baik. Terima kasih ya. Tuhan berkati kita semua. Salam light, angel, and love. Kita ketemu di video-video berikutnya.